Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita mengkaji tentang ingat akan kematian, ingat mati. Selalu ingatkan mati adalah sifat terpuji kerana ia menjadi pendorong yang kuat ke arah membanyakkan ibadah dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk selalu ingat kepada mati. Kenapa? Karena dia merupakan bahagian daripada sifat kebaikan. Dengan mengingat mati, seorang hamba akan terdorong. Kematian itu akan memberi spirit kepada hamba yang mengingat mati itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang lupa terhadap mati, ibadahnya semakin hari semakin berkurang. Taatnya kepada Allah pun semakin hari semakin berkurang. Karena dia sudah lupa terhadap kematian. Dan ianya boleh mengurangkan kecintaan kepada keduniaan dan dari berangan-angan. Dan dengan mengingat mati itu bisa mengurangkan pada diri manusia itu rasa cinta terhadap dunia. Dan rasa cintanya terhadap angan-angan. Yang semua itu sifatnya adalah fata morgana. Tidak ada, tapi hanya keinginan nafsu belaka. Kecintaan kepada dunia akan berkurang, angan-angannya pun akan hilang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hazimil ladzati fa innahu la yakunu fi katsirin illa qallalah wala fi qalilin illa ajzalah." Selalu menyebut pemutusan kelezatan, yaitu mati, kerana mati itu jika disebut kepada orang yang banyak memiliki keduniaan dan angan-angan, ia akan mengurangkannya. Dan jika disebut kepada orang yang sedikit amalan kebajikannya, ia akan memperbanyakkannya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah mengatakan, banyak-banyaklah mengingat mati. Kenapa? Karena mati itu jika dibicarakan pada orang yang banyak cinta kepada dunia dan angan-angan, maka rasa cintanya kepada dunia dan angan-angan akan berkurang. Dan jika mati itu dibicarakan pada orang yang kurang amalannya, maka amalannya itu akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan menyota cerita mati. Kejut menyoba orang yang kadok ke dunia, nyan bek dunia dah pegah. Bek harta mendamah dok, mati dah pegah bak orangnya. Cerita mati enggak sadar, musuh orang yang kritat, nyan watit juh golom talake bak bantuan bak orang nyan tak pegah tentang mati le. Ngak gak itu bit bantuan. Ngak le itu bit sedekah, pegah mati le bak orangnya. Cerita mati. Belum na orang mati sampai enggak nyan. Cerita ju pah tak lem. Nyan yang mati baru sangan kedanyo. Putra nagame ijaga fan helapi. Barokan moto ke sayang, HP sayang, mandum ke kubah ke anak dengan keluarga, hana geme saja.
peng ge som-som ge krit-krit ge hemat-hemat untuk ibadah kurang mandum tinggal dunia. Hanak tu merah sali. Nyan sige sen tu tak sebeng ngan tanuh. Tak sebeng ngan tanuh nyan spring bag yang barokan juta-juta ge ha? Olehnya lam asi ge selimut cukup laga, uronyo tatanum ngan tanuh. Iwatu badan gak nyan tatup ngan kaye. Awate brok kaye, maka tanuh nyan akan jut ke selimut gak nyan. Tanuh. Tak pegang. Nyan entuk wate truk lam kubur. Ketika dia masuk ke dalam kubur, maka kubur akan menghimpitnya. Kubur akan memeluknya sampai tulang belulangnya itu bercerai-berai daripada tubuhnya. Kita ceritakan itu pada orang yang pelit sehingga dia tidak pelit lagi. Nak kredi ke pulang kubur putra kan meh. Nak apa bi? Pat nak lagi bantu dia. Tidak ada tempat untuk meminta pertolongan di alam barzah. Kecuali masuk ke alam barzah itu ada membawa amal, ada membawa sedekah atau wakaf atau infak, ada meninggalkan anak yang salih. Itulah yang akan membantu. Selain daripada itu tidak bisa membantu. Dan sabda Nabi SAW, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal itu mereka yang menghisap akan dirinya dan berusaha untuk keberuntungannya selepas mati. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah, orang yang berakal, mereka yang menghitung dirinya sendiri, menghitung dirinya sendiri dan berusaha untuk mendapatkan keberuntungan ketika dia telah mati. Ketika masih hidup, dia selalu menghitung-hitung dirinya. Hari ini Allah berikan kepada saya 12 jam. 12 jam itu lebih banyak saya pergunakan untuk ibadah ataupun lebih banyak saya pergunakan untuk dunia yang tidak ada manfaatnya ketika saya mati. Dia menghitung. Hari ini saya salat zuhur 4 rakaat. Namun hari ini setelah salat zuhur saya tidak sempat membaca istighfar. Saya tidak sempat membaca salawat. Saya tidak sempat membaca tahlil karena disibukkan oleh pekerjaan dunia. Sementara kemarin saya sempat membaca istighfar, membaca salawat, membaca tahlil. Nah, itu dia buat perhitungan. Ternyata hari kemarin lebih baik bagi saya ketimbang hari ini. 12 jam lebih banyak untuk dunia ketimbang untuk akhirat. Kita hitung diri kita sendiri. Kita hitung. Salat saya tadi setelah waktu maghrib, selesai salat maghrib, adakah penghayatan? Adakah penghitungan pada diri kita? Apakah dengan salat maghrib tadi Allah akan dekat dengan saya? Saya bertambah dekat dengan Allah atau saya bertambah jauh dengan Allah? Hati saya bertambah dekat kepada ketakwaan atau semakin jauh daripada takwa kepada Allah? Karena tidak semua orang yang salat, dengan salatnya itu dia akan bertambah dekat dengan Allah. Bisa jadi dengan salatnya itu Allah bertambah menjauhkan dirinya daripadanya. Kenapa? Karena salat yang dia lakukan tidak sebagaimana yang Allah perintahkan. Yang Rasul praktekkan di dalam kehidupan Rasul, maka
dengan salat itu dia bukan bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah jauh. Tapi ini jarang. Jarang orang melakukannya. Kenapa? Karena dia merasa sudah salat. Ya kan, saya sudah melakukan perintah. Punya orang yang hana semayang, wajar orang yang jauh dengan Allah. Memang hana semayang. Tapi yang sangat menyedihkan, orang yang salat, tapi dia tidak dekat dengan Allah, malah bertambah jauh. Ini yang sangat menyedihkan. Makanya dalam beribadah itu, mesti dengan ilmu pengetahuan agama. Ya, mesti dengan ilmu pengetahuan agama. Itu menghitung diri sendiri. Menghisap diri sendiri sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Karena kalau sudah dihisap oleh Allah, itu tidak ada tawar-menawar lagi. Tidak ada. Ketika Allah sudah menghisap kita, dua kemungkinan. Kalau bukan surga, neraka. Kalau bukan neraka, surga. Kalau sudah dihisap oleh Allah. Tidak ada lagi tawar-menawar. Hana li tawar menawar ini. Fikir katanya orang kaya ini mepeng melih miliar ini, hati hisap oleh Allah hantu juk leh miliar. Itu anak kepu Allah, kepu peng. Gak nyan maha kaya, yang lain perlu ke gak nyan. Dunia lagu ini Ini huruf akhirat lagu tanya. Mengingati mati menjadikan seorang tidak terpedaya oleh dunia. Manfaat mengingat mati yang pertama, orang tersebut dia tidak akan pernah terpedaya oleh keindahan dunia. Orang yang mengingat mati. Karena apa kan? Wate ge moto tingan. Moto metren. Wate ge moto geput gestan. Udip moto. Moto meme. Karena tingat kemati. Karena tidak ada seorang manusia pun, sekalipun itu Rasul, yang tahu kapan kematian itu akan mendatanginya. Tegetren moto lagi nyansi. Ingat ke? Nyontu kembali motonya. Pati kejak bakhauri, gedeng mubarih-barih, antri. Dandang tu wat cokbu kan, deng antri na panjang mendual hemete. Wate gedengnya putra ingat ke? Nyo ke lagi nyo singa. Di yaumil mahsyar. Nah, akan berdiri bersaf-saf menunggu panggilan untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Nah, wate gedang antri gepreh truk pajuh makanan. Menansid bak gedang yang tinggal, demikian juga kematian. Nah, kematian itu akan menjemput, akan mendatangi setiap manusia ketika kematian itu sudah tiba. Antri, ya, jangan ingat ke? Nyolong tengah antri donya dandang truk mati. Mati gedang bak meja makan. Tapi yang leureun ke makanan ingat. Tanya pu karipu. Kan ingat mati wate antri. Ana sim pepep. Udep dak antri. Truk tadi kara ibang. Nak deh wate yang kan ingat kepada mati. Ingat kepada hari kiamat. Nanti ingat antri, tak boleh kan ingat ke deh. Fahlana gegetanyo bertambah khusyuk, gegetanyo bertambah tawaduk, gegetanyo bertambah zuhud ke Allah. Bertambah ya dekat Allah. Mak dadang antrinya, bertingat ke mati. Bertingat ke padang mahsyar, semua orang akan berdiri pada saf masing-masing. Bertingat long roh lam saf Fir'aun tengah. Kadang hari kiamat saya akan berdiri dipimpin di depan oleh Fir'aun atau oleh Namrud. Na'udzubillah. Kalau Namrud menjadi pimpinan barisan, maka pasti tempatnya dalam neraka. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Hadi bercingat dia. Jadi waktu antrinya, supaya antri itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah, ingatlah akan kematian. Baik macam hati ajak bak urut mati, ingat kemati. Itu. Dia tidak akan ada rasa cinta. Dia akan tertipu oleh dunia ini.
dan membawa ia mencintai akhirat. Manfaat yang kedua daripada mengingat mati itu, membuat orang yang mengingat mati itu lebih cinta kepada akhiratnya daripada dunianya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, kata Rasulullah. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah sesuka kalian untuk duniamu seakan-akan kalian hidup selamanya. Tapi ingat, kata Rasulullah, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan besok engkau akan mati. Ternyata akhirat itu lebih dekat kepada kita daripada dunia. Dunia ini jauh. Akhirat itu lebih dekat. Karena tanyonyo sebenarnya tip saat diintai oleh kematian. Kematian itu selalu mengintai kita. Begitu ada isyarah dari Allah, maka dia langsung datang. Tidak ada hajit hanapreh haji. Saya katuh mati hanapreh haji. Berayu tak pangkat je. Katuh haji tidak cok. Sesuatu yang melalaikan dari mengingati mati ialah tinggi angan-angan. Apa yang membuat orang tidak teringat akan mati? Tinggi angan-angan. Orang yang angan-angannya tinggi itu, dia tidak teringat terhadap mati. Kapan dia teringat mati? Ketika Israel datang. Baru dia teringat kepada mati. Itu tinggi angan-angan. Nyambak nyoduk buat kedai kopi ya. Duduk di warung kopi. Itu berbicara tender, berbicara jual beli, itu penuh meja dengan air kopi ditulis. Jam 8 duduk, jam 6 sore bangun. Nah, yang orang leangangan tu kedai kopi tulis nyo untuk mono aku mekat, nyo aku ikut tender je tulis angan-angan lupa akan kematian. Angan-angan. Dan ianya berpunca dari cintakan dunia dan karena kejahilan. Kenapa orang tersebut tinggi angan-angan? Yang pertama, karena dia cinta kepada dunia. Yang kedua, karena dia bodoh tentang ilmu agama. Karena cinta dunia, karena bodoh ilmu agama, maka tinggi angan-angan. Ketika angan-angannya tinggi, maka lalai daripada kematian. Alhaakumut takatsur, kata Allah. Hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Kalian hidup di dunia ini asyik berlomba-lomba. Berlomba-lomba memperbanyak dunia pada diri kalian. Kapan kalian baru sadar? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Ketika kamu dimasukkan ke dalam liang lahat, baru kalian terjaga. Semua kalian di dunia tertidur. Kapan kalian jaga? Ketika tubuh kalian dimasukkan dalam kubur, baru terjaga. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tua ke kubur. Di dunia bangun gedung yang begitu mewah, gedung yang begitu megah. Bertahun-tahun uang dikumpulkan. Bertahun-tahun dia pikir bagaimana bentuk gambar bangunan yang indah. Tapi begitu nyawa keluar dari badannya, sejengkal tanah pun tidak ada tempat untuk dia tidur. Di dalam gedung yang mewah yang telah dibangun dan dikumpulkan dana bertahun-tahun. Tidak ada sejengkal tanah pun. Tidak diizinkan oleh anak dan istrinya.
Tempat mayit itu adalah kuburan, pemakaman, di sana tempatnya, bukan gedung yang mewah. Tinggal itu. Nah, tapi orang lupa kepada rumah yang dihuni oleh ulat, dihuni oleh kala, dihuni oleh limpan, dihuni oleh ular. Ketika penghuninya tidak membawa amalan masuk ke dalam rumah tersebut, yaitu kubur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kum fit dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Beradalah kamu di dunia ini seolah-olah orang dagang atau orang yang sedang dalam perjalanan. Rasulullah mengingatkan kita, hendaknya kita memposisikan diri di dunia ini sebagai seorang pedagang. Berarti kita akan kembali ke rumah kita. Dan hendaknya lah kita memposisikan diri di dunia ini sebagai seorang musafir. Orang yang lagi dalam perjalanan. Maka kita akan kembali ke tempat kita. Yakni akhirat nanti. Jadi persiapkan bekal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun. Dunia ini adalah ladang. Maka tanamlah pohon kayu dan buah-buah yang banyak sebagai bekalmu untuk kembali ke negeri asalmu yang sangat jauh dan sangat lama di dalam perjalananmu nanti. Persiapkan bekal, tanam kebun yang kana, jangan sia-siakan. Tanam pohon kayu yang berbuah yang lebat, jaga rawat kebun itu. Ad-dunya mazra'atul akhirah, untuk bekal akhirat. Nah, antara perkara yang boleh menolong untuk mengingatkan mati ialah ziarah kubur. Di antara beberapa perkara yang mengingatkan seseorang kepada mati adalah ziarah kubur. Ini terlepas, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur itu bid'ah. Terlepas. Tapi Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, Zurul kubur fa innaha tudzakkarul maut. Itu kata Rasulullah. Ya. Ziarahilah kubur karena ianya menziarahi kubur boleh mengingatkan akan mati. Itu kata Rasulullah. Ada hadis kata orang-orang bahwa Rasulullah melarang, benar, tidak salah. Tapi kita lihat kapan Rasulullah melarangnya. Rasulullah melarang menziarahi kubur ketika umat Islam pada waktu itu imannya belum kuat. Mereka baru masuk Islam. Baru mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tapi setelah mereka imannya begitu kuat, imannya sudah kokoh, maka Rasulullah memerintahkan zuru, ziarahilah kubur. Dengan menziarahinya, kamu akan mengingat kematian. Ya. Jadi memang itu perintah Rasul. Awalnya dilarang. Sebabnya karena iman para sahabat belum kuat. Dikhawatirkan mereka kembali kepada kekafiran. Tapi setelah iman mereka kuat, Rasulullah menganjurkannya. Bahkan ketika Rasulullah mau wafat, dia pergi menziarahi kubur para sahabatnya. Ya, pergi menziarahi kubur para sahabatnya. Ketika dia mau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia ziarahi kubur para sahabatnya. Jadi itu bukan bid'ah. Memang ada dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ingatlah kematian. Dan sabda Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Dulu, ini hadisnya. Dulu aku tegah kamu dari ziarahi kubur.
Sekarang ziarahilah kerana ianya boleh menzahidkan pada keduniaan dan mengingatkan kamu kepada akhirat. Nah, itu Rasulullah memerintahkan untuk ziarah kubur. Dulu kata Rasulullah, memang aku larang karena keimanan kalian belum kuat. Tapi hari ini ziarahilah kubur itu kata Rasulullah. Dengan menziarahi kubur, kamu akan zuhud terhadap dunia. Dan kamu akan teringat terhadap akhirat. Nah, ini. Ingatlah tentang kematian. Di mana seluruh kelezatan akan kita tinggalkan. Semua kenikmatan akan kita tinggalkan. Ketika mati itu dah datang. Anak kita yang kita sayangi. Istri yang paling kita cintai. Harta yang siang malam kita menjaganya. Tapi bukan dia menjaga kita. Tapi kita yang menjaga dia. Mobil kita buat garasi. Agar mobil itu tidak kena terik matahari. Tidak disirami oleh air hujan. Tidak digores tubuhnya. Tapi pernahkah kita mempersiapkan diri kita. Agar tidak terbakar oleh api neraka. Kenapa mobil yang kita jaga? Agar tidak terbakar oleh terik panas matahari. Tapi kenapa kita tidak teringat untuk diri kita, tubuh kita agar tidak dibakar oleh api neraka. Agar tidak digores dengan tombak yang dibuat daripada bara api neraka oleh Allah. Kenapa mobil saja yang kita jaga? Sibuk kita urus mobil. Sibuk kita urus binatang ternak, suara azan berkumandang, kita sibuk dengan binatang ternak memasukkan dia ke dalam kandangnya masing-masing. Kita nyurat sabarnya gaji. Nah, kita tidak teringat itu. Ingat itu. Dia kan beringat ke tubuh roh. Nah, beringat ke harta. Di dunia kita tidur pakai AC. Teringatkah kita di alam barzah? Agar ada AC, agar dingin di alam barzah, tidak panas. Dengan bara, dengan api neraka. Yang pipa api neraka itu Allah buat ke lubang lahat kita. Ke liang lahat kita. Teringatkah kita? Ketika masuk dalam kubur tidak membawa amal. Nyan pipa, nana pipa kah? Bapak-bapak pernah masak mie? Pernah sekali-sekali, enggak ada ibu, ya kan? Gasnya di dalam tabung. Ada selangnya. Nah, ketika kompor dihidupkan, maka gas itu akan membakar belanga. Itu belangong liapu jangan. Menan ke hurung lam kubu. Menyotamang lang kubu haname amai, gubuka keran apoi neraka le Allah pipa kana lam kubunya. Saban lagi ta ihlapu. Kita ihlam neraka. Tutung. Maka kena doa. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Rasulullah. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburku salah satu daripada kebun syurgamu. Dan jangan jadikan kuburku ya Allah salah satu daripada lubang api nerakamu. Tapi kita setelah berdoa tidak teringat ke sana. Itu gambaran. Jadi pipa lapun nerakanya kita mengapui dalam kubur. Itu mayat dalam kubur. Itu liapui neraka. Jadi waktu kita egahnya bertingat liapui neraka tinggal hidup dalam kuburnya hanama ya Allah. Kita ke otik, tak pegah pak permohai. Nyan wati kata tak cemutru wati tak pudek kompor. Muam hugah. Bertingat tu munyut tamang lam kubu. Hanami amai yang kelagian kebuka keran le malaikat. Muam huwa pui lam kubu. Jita tubuh kata bertingat tu. Bek tak pakai baju ban galak kata. Tak jaga diri kata. Bek tajak tak alah tak ok tak mi ban sabuh nyan. Bagi hana tatum aurat bertingat waktu kita pudek kompor sehingga ngepudek le malaikat sehingga dalam kubu anguh kata. Ya. Ingat. Ini semua ada hikmahnya kalau kita mau berfikir.
Tafakkaru fi khalqillah, kata Allah. Berfikirlah tentang ciptaanku. Wala tafakkaru fi dzatillah. Haram berfikir tentang zatku. Hana payah ayat semikir tentang zat lu. Baik ayat duk fikirnya jaro Allah kiban, mada Allah kiban yang pungo tu. Pungo. Am teh ji fikir. Ana mutu me yang ka pegat li Allah nyo haik dah fikir. Nyo patah okey, nyo tersut okey, mupuli okey karena mudepit dengan pintu. Jijak mitai ke dia naik bula okey lagi. Hana. Tidak bela okey ke dia belagi ke pegat li Allah hana barang. Ngakai yo golong ucap pulang jaga apa? Jaga pegat. Karena hanya mukai ke dia banget. Jadi ingatlah akan kematian. Jadi di dalam kehidupan itu ada gambaran-gambaran kehidupan di yaumil mahsyar. Ada gambaran-gambaran hidup di dalam kubur. Kita punya anak masih kecil. Ya kan? Punya anak. Ketika kita melihat istri memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Pernahkah kita teringat ketika saya di dalam kubur? Apakah kubur nanti akan memeluk saya dengan pelukan kasih sayang? Atau kubur akan memeluk saya dengan pelukan benci dan marah? Sehingga tulang belulang saya hancur. Daging saya lebur. Dipeluk dengan begitu kuat. Dengan kemarahan bumi memeluk saya. Apakah nanti dia akan memeluk saya dengan kasih sayang bumi itu ataupun tidak? Ketika kita melihat anak kita dipeluk oleh ibunya dengan penuh kasih sayang. Teringatkah kita untuk diri kita di alam barzah nanti? Ingat. Long ji le bumo dengan kasih sayang. Ataupun ji le bumo dengan kemarahan. Hingga patah tulang long. Ceringan asal long. Pedih sekali rasanya. Ipok motor patah kaki, kiban taklik. Nyo ji le bumo ji grup ngan bengih ji hingga patah tulang rusuk, patah tulang bahu, patah tulang kaki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, dalam kehidupan itu ada gambaran. Maka berfikirlah di dalam hidup. Nah, ingatlah selalu akan kematian sehingga kita akan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Yang jangan takut akan mati. Jumat kemarin saya sudah katakan. Kenapa umat Islam hari ini hina di depan musuh-musuhnya? Kenapa umat Islam hari ini tidak ditakuti oleh musuhnya dan tidak disegani oleh temannya? Karena penyakit namanya wahan. Apa wahan itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta akan dunia, takut akan mati. Itulah dua penyebab, dua penyakit yang membuat umat Islam hari ini tidak disegani oleh temannya, tidak ditakuti oleh lawannya, bahkan hina di depan mereka. Walaupun kita banyak, cukup je orang Islam di dunia ini. Tapi hana mereka coba lihat Palestina. Ada yang bantu ni. Padahal di sekeliling Palestina itu adalah semua negeri Islam. Dan penduduknya mayoritas Islam. Israel yang Gaza, kau BO. Kenapa mereka berani? Karena itu penyakit umat Islam. Bukan lagi iskariman au musyahida. Tapi hubbud dunia wa karahiyatul maut. Andum ya kemati, puya mati. Yang percaya ke Allah bukan terhadap kemati. Yang perlu kita takuti ketika di alam barzah bagaimana kehidupanku. Itu yang perlu ditakuti. Mati ndak ya dikontrol shit. Biasa nak teruk je. Tetap datang. Oleh karena itu maka ingatlah selalu akan mati dan ziarahilah selalu kubur. Sehingga kita selalu ingat kepada hari akhirat dan kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri asal kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.